Warahmatullahi wabarakatuh. Di geloranews.com ada kabar menarik yang membahas tentang dibalik pelarangan FPI. Jadi kita langsung saja cermati beritanya. Judulnya, Jokowi disebut yang menginginkan FPI dibubarkan setelah menerima keluhan dari pengusaha. Nah, saya kira dari judulnya saja kita sudah bisa menerka bahwa ini sesuatu yang memang menjadi masuk akal, karena kita lihat siapa yang paling dirugikan oleh FPI dan pengusaha-pengusaha yang aktivitasnya dihambat oleh FPI, seperti pengusaha-pengusaha yang kita tahu selama ini saja barangkali ya, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat prostitusi, yang begitu-begitu gitu, yang kemudian disorot disoal oleh FPI, bahkan sampai menerjunkan pasukannya ke tempat aktivitas tersebut. Baik, kita coba simak dulu ya. Ya, ini diawali terlebih dulu dengan pengantar bahwa pemerintah resmi melarang seluruh aktivitas Front Pembela Islam. Pak Mahfud menyampaikan alasannya karena tak punya kekuatan hukum sebagai organisasi karena telah bubar sejak 21 Juni 2019. Ini yang disoal banyak orang ya, kenapa nggak dari tahun lalu dibuat statement seperti itu? Kenapa harus 1 tahun setengah baru muncul? Kan lucu ya. Selama tidak ada kekuatan hukum itu, FPI tetap melakukan kegiatan dan ada yang melanggar hukum. Tak ada legal standing. Kalau ada yang mengatasnamakan FPI, itu tidak ada dan harus ditolak. Kenapa kemarin-kemarin bahkan ada aktivitas bersama dengan aparat di berbagai bencana nasional, kenapa tidak dilarang? Kan kita tahu selama ini kan FPI bahu-membahunya ya dengan TNI di tempat-tempat kebencanaan itu. Bahkan rakyat pun senantiasa mengucapkan terima kasih kepada FPI atas partisipasi aktifnya, yang bahkan mendahului pemerintah untuk terjun lebih dulu ke tempat bencana ya. Keputusan melarang FPI tertuang dalam surat keputusan bersama SKB 6 Menteri dan Kepala Lembaga. Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menyetujui pembubaran organisasi tersebut. Nah, yang menariknya adalah dalam laporan majalah Tempo edisi 9 Januari 2021, edisi pekan ini berarti ya, sejumlah pejabat pemerintah yang mengetahui proses keluarnya SKB mengatakan larangan FPI merupakan keinginan Presiden Jokowi. Terutama setelah pentolan FPI Rizik Syihab menghabiskan waktu 3,5 tahun di Arab Saudi dan dijemput puluhan ribu pendukungnya di bandar udara. Beberapa acara yang digelar atau dihadiri Rizik baik di markas FPI di Petamburan, Jakarta maupun Megamendung Bogor turut menimbulkan kerumunan. Dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Senin 16 November 2020, jadi memang sebelum rame-ramenya FPI dibubarkan, misalnya Jokowi meminta kepolisian bertindak lebih tegas terkait kerumunan massa akibat kegiatan Rizik. Imam besar FPI itu kini mendekam di sel Polda Metro Jaya karena menjadi tersangka kerumunan. Niat melarang FPI makin bulat setelah Jokowi menerima keluhan dari kalangan pengusaha. Oh, jadi sebagai penguat ya, bukan faktor utama rupanya dalam penjelasan ini. Tapi kan alasan yang sebenarnya kan biasanya selalu tersembunyi di balik fakta yang nampak. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman tak merespon panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan tim majalah Tempo. Ya, ngapain dong jadi jubir Presiden Fajrul? Kalau ditanya wartawan nggak jawab, telepon nggak diangkat. Gimana sih? Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif membenarkan SKB itu dikomunikasikan dengan Presiden. Ya sebetulnya sih sudah bisa diduga juga ya, karena kan apa-apa yang menjadi kebijakan yang diambil oleh para penegak hukum, oleh lembaga selevel kementerian ya tentu mestinya logisnya itu bersumber dari atasnya, dari Presiden. Dan Presiden tentu juga mempertimbangkan berbagai hal dan hasil dari diskusi dengan orang-orang yang berada di luar sana. Itu sudah kita tahu dari sejak zaman keberadaan pemimpin pun kan selalu begitu. Pemimpin nggak bisa sendirian, dia harus selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mampu menasehati, mampu memberikan sudut pandang yang beragam gitu. Hanya sayang memang sudut pandang kepentingan Islam yang seringkali justru tidak nampak dari kebijakan-kebijakan penguasa kita hari ini. Ya, judul di Temponya kan dari Istana Menyapu Petamburan. Judul dari Temponya ini kan ngeri nih. Rencana pelarangan Front Pembela Islam muncul setelah Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi. Presiden Joko Widodo disebut-sebut menginginkan organisasi itu dibubarkan. Jokowi pun menerima masukan dari kalangan pengusaha untuk perbaikan iklim investasi. Kekuatan politik FPI dianggap sudah melemah. Ini edisi 9 Januari ya. Penulisnya Hussein Abri Dongoran. Satu dokumen diterima Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif dari seorang utusan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pada Senin 28 November 2020. Isinya rancangan surat keputusan bersama 3 menteri dan 3 kepala lembaga soal pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Langsung saya pelajari draft tersebut. Ya ini kan jauh lebih masuk akal, jauh lebih logis ketika ini kaitkan dengan investasi ya, dengan kepentingan pengusaha-pengusaha yang terganggu oleh keberadaan FPI, daripada sekedar dibunyikan alasannya dari persoalan kerumunan. Dan kalau dari kerumunan menjadi pembubaran,
Kan kemudian para netizen rame-rame mengangkat kegiatan majelis taklimnya Habib Lutfi yang juga tidak kalah banyak, sama ribuan juga. Dan kemudian diangkat kampanye-kampanyenya Gibran, anaknya presiden, anak kandung, yang juga melakukan hal yang sama, menjadi sumber utama sebab adanya kerumunan. Dan kerumunan kampanye di situ ya karena Gibran kampanye kan gitu. Bobi Nasution juga sama di Medan, karena adanya Bobi kemudian orang-orang berkumpul dan melanggar protokol kesehatan, kan begitu ya. Kalau soalnya dari kerumunan harus menjadi pembubaran, maka tentu kerumunan kampanye itu harus juga membubarkan apa dong yang harus dibubarkan kalau gara-gara kerumunan di kampanye? KPU-nya dibubarkan atau asal partainya, PDIP-nya dibubarkan karena begitu kerumunan. Dan semua partai juga kan, semua partai kan terlibat dalam kampanye kemarin. Nah, ini jadi lucu dan miris karena penggunaan pasal-pasal yang saya kira menjadi dipaksakan. Maka itulah kemudian adanya proses pengajuan pra peradilan dari pihaknya Habib Rizik kepada pengadilan ya, untuk memastikan bahwa jangan sampai memang ada penggunaan pasal-pasal yang dipaksakan. Kita mencari keadilan kemana lagi kan kalau bukan ke pengadilan dalam konteks koridor hukum. Tapi pengadilan segini banyak, memang keadilan tetap aja susah didapatkan. Adanya keadilan tidak berbanding lurus dengan adanya pengadilan. Kalau presiden benar-benar menjunjung keadilan, tegaknya keadilan seperti yang sering disebut-sebut juga gitu, menegakkan hukum dan keadilan, maka tegakkan pula ini momentum yang bagus untuk sekaligus menegakkan keadilan meskipun pada anaknya sendiri. Kan itu sudah dicontoh pas zaman Rasul dulu, yang mencuri anaknya sendiri ya dipotong ya. Rasul menyampaikan begitu. Bahkan yang menarik juga ada Ahmad Sahal ini, pendukungnya Jokowi, juga berharap bahwa Habib Rizik kalau bisa jangan dikenakan pasal kerumunan. Ya kan, ini kalimatnya kalau saya bacakan, saya sebenarnya lebih suka kalau Rizik jadi tersangka karena mendengar ancaman penggal kepala. Barbar banget. Ya bukan kerumunan itu, karena kalau kerumunan ya jelas maka Habib Rizik juga harus menjadi tersangka, maka Gibran pun harus menjadi tersangka, Bobi Nasution pun sama demikian, penyelenggaranya juga harus jadi tersangka. Ayo, gimana lagi kalau sudah begitu? Nah, kembali pada laporan majalah Tempo yang memang seringkali langsung menjadi perbincangan masyarakat karena memang investigasinya yang cukup tajam dan mendalam, akhirnya memang menjadi minimal membantu rakyat jelata seperti kami-kami ini untuk mampu melihat dari sudut-sudut yang lain yang tidak ditampakkan oleh media massa yang lain. Karena satu persoalan seringkali memiliki perspektif yang beragam, dan itu akan mengkayakan kita kalau kita tahu dari ragam sudut pandang yang lain, sehingga tentu rakyat akan bisa lebih menyikapinya dengan tepat, dengan legowo gitu. Dan yang penting yang buat rakyat rasakan kan adanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, kan itu, sehingga tunjukkan saja gitu ya keberpihakan yang adil. Tunjukkan saja pemerintah bahwa kesini melakukan hal yang sama, kesini juga sama. Saya kira rakyat akan reda konflik di horizontalnya gitu. Kalau Habib Rizik tidak dijadikan tersangka, ya Habib Rizik pun jangan dijadikan tersangka dong. Kecuali berani munculin pasal yang lain. Karena kan ini pasal penghasutan pun 160 ya, itu juga kan justru sedang diperadilan kan, karena dirasakan dipaksakan. Tetap semangat lah buat majalah Tempo ya. Saya yakin ini banyak hambatan, banyak cercaan, saya yakin dari pihak-pihak yang dirugikan oleh investigasinya Tempo. Ini kan mirip-mirip juga jadinya dengan FPI, ini kan bisa jadi diberangus juga nih Tempo karena dianggap membahayakan iklim investasi. Mudah-mudahan nggak begitu ya, karena kita kan butuh pers yang bebas, yang independen. Jika kita berharap pada media massa yang lain, kan rupanya kesulitan juga kita mendapatkan analisa yang setajam Tempo ini. Nggak apa-apa lah ini jadi sekalian promo Tempo ya, karena kita butuh informasi yang berimbang.